Bapak Ibu yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-27 dikatakan, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Belajar daripada kisah Daud, Batsheba dan Uria, kita memiliki beberapa hal yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama menjadi pelajaran kita adalah jangan bermain-main dengan api. Daud mencoba bermain-main dengan api dalam dosa yang ada di dalam kehidupannya. Awalnya dia merasa bahwa dosa itu hal yang sepele, yang kecil itu sepele baginya. Karena hanya melihat Batsheba mandi, dia merasa bahwa itu bukan dosa. Maka dia tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Namun dosa itu merajalela di dalam kehidupannya, karena sifat dosa itu dalam hal orang Batak dikatakan siap jari-jari, siap botohon. Ketika sudah bisa menggenggam, maka dia akan merampok kehidupan kita. Maka Daud tanpa sadar, dia telah digenggam dan dirampok, dirangkul oleh dosa itu sendiri. Maka dia berniat untuk melakukan hal tak senonoh kepada Batsheba. Dia memanggil Batsheba dan melakukan hal itu kepada Batsheba, sehingga Batsheba mengalami kehamilan atau mengandung, Bapak Ibu. Nah, ketika Batsheba melaporkan hal ini, Daud tidak mengaku dosa kembali kepada Tuhan gara-gara dia telah melakukan hal tak senonoh itu. Maka Batsheba mengandung. Nah, ketika Batsheba mengandung, Daud kembali juga tidak mengaku. Justru dia merancang kejahatan untuk membunuh Uria melalui peperangan. Uria ditempatkan di barisan terdepan. Maka dia memerintahkan prajurit yang lain mundur ketika dalam perang itu sudah terjadi supaya Uria mati. Sehingga dengan demikian ketika Uria mati, maka otomatis dia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Dan orang akan mengatakan dia adalah pahlawan, dia adalah berjasa karena menyelamatkan kehidupan Batsheba yang sudah kehilangan suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat cerita perjalanan dosa daripada Daud tadi. Artinya ketika seseorang tidak menerima, tidak mengakui dosanya, maka dia akan tetap senantiasa menutupi dosanya itu dengan menciptakan dosa-dosa baru di dalam kehidupannya. Nah, trik yang harus kita miliki adalah apapun dosa hari ini, apapun kejahatan yang kita lakukan hari ini atau pada saat ini, harusnya kita langsung memohon ampun, bersujud kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan kita tidak menutupinya dengan dosa-dosa yang baru. Sehingga kita tidak terhimpit dengan dosa itu, kita tidak diperbudak oleh dosa itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, trik yang harus dilakukan oleh daripada Daud seharusnya adalah trik yang dilakukan oleh daripada Yusuf. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Jangan sekumpulan dengan pencemooh. Jangan bermain-main dengan api, Bapak Ibu. Yusuf ketika dirancang kejahatan oleh Potifar, ingin supaya dia menjadi miliknya karena dia memiliki paras yang ganteng, maka Yusuf memilih melarikan diri. Dia lebih bagus kehilangan marwah, dia lebih bagus di penjara daripada harus kehilangan di mata Tuhan. Dia lebih memilih kehilangan harga dirinya di dunia ini daripada dia harus tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Daud tidak seperti itu. Daud lebih takut kehilangan jabatan daripada harus mengaku dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak kita yang tidak mau mengaku dosa kita karena hanya mempertahankan harga diri dan ego kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menggambarkan dosa itu dalam hal ini adalah seperti pohon jipang yang ditanam di bawah pohon pokat. Pohon pokat ini adalah kita dan pohon jipang itu adalah dosa itu sendiri. Dan yang menanam pohon jipang itu adalah iblis. Nah, iblis mencoba menanamkan pohon jipang ini di bawah pohon pokat tadi. Maka awal-awal ketika pohon pokat itu bertumbuh dan pohon jipang itu juga bertumbuh mengelilingi dahan dan ranting-ranting daripada pohon pokat tadi,
Dia akan merasa bersuka cita karena tanahnya akan lembab sehingga akan menjadi subur dan daunnya akan mekar kita lihat. Namun dia tidak sadar dalam sukacitanya itu pohon jipang itu tetap berjalan mengelilingi daripada kehidupan atau batang pokok daripada alpukat tadi sampai kepada pertengahan, dan sampai daripada 3/4 dari pohon itu sudah mulai dikelilingi, pohon itu mulai menguning dan menguning dan menguning. Nah Bapak Ibu, kenapa? Karena sudah sangat susah untuk melakukan fotosintesis. Nah dosa yang kita lakukan seperti tadi, ketika itu kita lakukan perlahan-lahan mengelilingi tubuh kita, kita akan mengalami kegersangan, kita akan mengalami kemarahan, kita akan mengalami persoalan dalam kehidupan kita, beban yang berat, serasa kita merasa hampa dalam kehidupan kita, karena kita tidak lagi mempunyai hubungan kepada Allah. Kita tidak lagi melakukan reaksi fotosintetis tadi, yaitu menerima sinar dari matahari kepada pohon tadi, menerima firman, menerima kehidupan, menerima hubungan daripada Tuhan. Semakin sedikit, maka kita akan semakin gersang dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, setelah pohon tadi semakin dikelilingi oleh jipang tadi sampai kepada ke ujungnya, maka pohon itu akan mengalami kematian. Nah kita juga sama halnya seperti itu. Jika sampai kepada penghujung kehidupan kita, kita tetap dililiti oleh dosa, maka kematian akan menjadi bahagian dari kehidupan kita. Kematian yang saya maksudkan adalah kematian yang kekal, ataupun menjadi kita tidak ikut dalam bahagian kerajaan Allah, atau kita tidak merjambar di harajaun di Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan hal itu tadi, disadarkan dengan hal itu. Dan yang kedua, yang berikut yang saya harus katakan kepada kita semua adalah jangan bermain-main dengan dosa zina. Dosa zina itu sifatnya mengikat dan memperbudak. Ketika seseorang, sama seperti Daud tadi, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa zina, maka dia akan diperbudak oleh dosa zina itu untuk terus-menerus, dan sifatnya akan menjadi sebuah candu di dalam kehidupannya. Akan susah terlepas. Karena itu berdoalah supaya tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan yang kedua, ketika Anda sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan, berdoalah kepada Tuhan dengan berpengharapan, sama seperti 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya dengan kuasa Yesus kita bisa mematahkan dosa-dosa zina dalam kehidupan kita. Bagi orang yang sudah terjerumus, bertobatlah. Dan dalam kehidupan kita, saya mau tegaskan, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Karena iblis sifatnya adalah siat jari-jari, siap botohan. Ketika iblis sudah bisa memasukkan jari tangannya, maka dia juga ingin memasukkan seluruh tangannya kepada kita supaya dia menggenggam kehidupan kita, merampas hidup kita supaya kita menjadi miliknya dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.